afraid, so I would fail. But I'm not giving up, I'm not gonna give up right now. Well, I led to the storm, and I leave no regret. Teman-teman, kan nama saya Nurul Kadir dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri. Teman-teman pernah tidak berpikir bagaimana ya pedagang di pasar menghitung untung dan rugi mereka bahkan sebelum barang dagangan mereka laku terjual? Bagaimana ya? Nah, ternyata kita bisa menyelesaikan semua itu dengan cara matematika. Materinya adalah bentuk aljabar. Aljabar adalah bagian dari ilmu matematika yang menggunakan huruf ataupun simbol untuk mendeskripsikan suatu bilangan dan manipulasinya untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan mempelajari unsur-unsur yang ada dalam aljabar serta bagaimana ya cara mengoperasikan aljabar. Unsur yang pertama adalah variabel. Variabel adalah lambang pengganti nilai yang belum diketahui. Biasanya, variabel ini dituliskan dengan huruf abjad yang bisa disimbolkan dengan A, B, X, Y, Z, ataupun huruf-huruf yang lain. Unsur yang kedua adalah koefisien. Koefisien adalah angka yang biasanya mengiringi variabel ataupun biasa berada di depan variabel. Contohnya adalah 2x ditambah 7. Koefisien dari x adalah 2. Unsur yang ketiga adalah konstanta. Konstanta adalah angka yang berdiri sendiri dalam sebuah persamaan. Contohnya adalah 2x ditambah 7. Berarti konstantanya adalah 7. Nah, unsur yang keempat adalah suku. Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung. Suku ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama serta dapat dioperasikan. Contohnya adalah 2x ditambah 4. Jawabannya adalah 6x. Yang kedua adalah suku tak sejenis. Nah, suku tak sejenis ini adalah suku yang tidak dapat dioperasikan karena memiliki variabel yang berbeda. Contohnya adalah 4x ditambah 2y. Variabelnya tidak sama, jadi tidak dapat dioperasikan. Nah, selanjutnya adalah operasi hitung aljabar. Pada operasi hitung aljabar, ada 4 operasi yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Penjumlahan dapat kita lakukan dengan mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Contohnya adalah 2x dikurang 4 ditambah 9 dikurang 5. Kita dapat menyelesaikannya dengan mengelompokkan suku-suku yang sama. Kita mengelompokkan variabel-variabel x yang sama dan konstanta-konstanta yang sama. Lalu dapat kita selesaikan seperti ini. Yang kedua adalah pengurangan. Pengurangan juga dapat kita lakukan dengan mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Yang ketiga adalah perkalian aljabar. Perkalian aljabar dilakukan dengan mengalikan nilai koefisien masing-masing variabel yang dioperasikan, atau bisa juga mengalihkan dengan variabel yang dilakukan secara menyeluruh, yaitu nilai koefisien dan nilai variabelnya. Contohnya adalah 2 dikali 3x ditambah 4y. Langkah yang kita lakukan adalah kita dapat memisahkan suku-suku yang tidak sejenis ini, yaitu 2 dikali dengan 3x ditambah 2 dikali 4y. Jawabannya adalah 6x ditambah 8y. Operasi yang keempat adalah pembagian. Pembagian aljabar biasanya diselesaikan dengan bentuk pecahan, di mana penyelesaiannya dilakukan dengan membagi koefisien dan variabelnya masing-masing. Contohnya adalah 6a kuadrat dibagi 4a. Kita bisa memisahkan antara variabel dan koefisiennya, yaitu 16 dibagi dengan 4, kemudian
A kuadrat dibagi dengan A? Jawabannya adalah 4A. Nah teman-teman, jadi masalah pedagang tadi bisa kita selesaikan dengan materi bentuk aljabar. Untuk operasi lebih kompleksnya bisa kita pelajari pada materi sistem persamaan linear 2 variabel ataupun 3 variabel. Nah, pada bagian itu kita akan mempelajari lebih kompleks lagi bagaimana cara menghitung dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, seperti pedagang tadi yang ingin mengetahui untung dan ruginya bahkan sebelum barang dagangannya itu laku terjual. Kasus yang pertama, Pak Bambang memberi 600 sen kepada ketiga anaknya. Anak yang kedua diberi 25 sen lebih banyak dari anak yang ketiga. Anak yang pertama mendapatkan 3 kali dari anak yang kedua. Berapakah bagian yang didapatkan masing-masing anak Pak Bambang? Langkah pertama adalah kita dapat menuliskan informasi dari soal ke dalam bentuk matematika, yaitu dengan memisalkannya. Nah, dimisalkan X adalah uang yang diterima anak ketiga, X ditambah 25 adalah uang yang diterima oleh anak kedua, dan 3X ditambah 75 adalah uang yang diterima oleh anak pertama. Selanjutnya, kita dapat membuat susunan aljabar seperti berikut ini. Selanjutnya, kita dapat menyelesaikannya dengan mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Kemudian diselesaikan dengan operasi penjumlahan, sehingga diperoleh nilai X sama dengan 100. Selanjutnya, kita dapat mensubstitusikan nilai X sama dengan 100 ke dalam bentuk persamaan uang yang diterima oleh anak kedua, sehingga diperoleh nilai X sama dengan 125. Selanjutnya, kita substitusikan kembali nilai X sama dengan 100 ke dalam bentuk persamaan uang yang diterima oleh anak pertama, sehingga diperoleh uang yang diterima oleh anak pertama adalah 375. Maka dapat disimpulkan anak pertama mendapatkan 375 sen, anak kedua mendapatkan 125 sen, dan anak ketiga mendapatkan 100 sen. Kasus kedua. Pada tahun ini, umur seorang adik 5 tahun kurangnya dari umur kakak. 5 tahun kemudian, jumlah umur kakak dan adik menjadi 35 tahun. Tentukanlah masing-masing umur adik dan kakak. Jawab, misalkan umur kakak adalah X, umur adik adalah X dikurang 5. Maka 5 tahun kemudian, umur kakak adalah X ditambah 5, umur adik adalah X. Jumlah umur mereka 5 tahun lagi adalah 35 tahun. Maka kalimat matematikanya dapat dituliskan sebagai berikut. X ditambah 5 ditambah X sama dengan 35. Dengan demikian, dapat diselesaikan sebagai berikut. X ditambah 5 ditambah X sama dengan 35, maka 2X ditambah 5 sama dengan 35, sehingga menghasilkan X sama dengan 15. Sehingga umur kakak sekarang adalah 15 tahun dan umur adik adalah 15 tahun umur kakak dikurang 5 tahun, yaitu 10 tahun. Kasus ketiga, harga 3 buah buku dan 5 pensil adalah 42.000. Jika harga sebuah buku adalah 3 kali harga sebuah pensil, tentukanlah harga masing-masing pensil dan buku. Jawab, misalkan harga sebuah pensil adalah X, maka harga 5 pensil adalah 5X. Kemudian harga sebuah buku adalah 3 kali harga pensil, maka harga sebuah buku adalah 3X. Jadi diketahui harga 5 buah pensil adalah 5X dan harga 3 buah buku adalah 9X. Maka harga 3 buku dan 5 pensil sama dengan 42.000 dapat dituliskan dalam kalimat matematika 5X ditambah 9X sama dengan 42.000. Kemudian diselesaikan dengan menggunakan operasi yang ada, sehingga menghasilkan nilai X sama dengan 3.000. Jadi harga sebuah pensil adalah 3.000 dan harga sebuah buku adalah 3 kali harga sebuah pensil, yaitu 3 dikali 3.000 sama dengan 9.000. Nah, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk mempelajari unsur-unsur yang ada dalam aljabar serta operasi-operasi yang ada dalam aljabar.
right now.